belakangin. Satu aja. Yang ke depan nih. Nah. Depan nih. Yang pergi. Oh iya. Kemarin kayaknya pesawat kecil kesininya ya? Iya. Singapura yang gede. Makanya ke Jakarta kita kecilnya. Iya. Oh ada dua pak pintunya pak. Tanya dulu pak, ntar salah pak. Sebelah sana ada juga Garbarata. Tadi belok kiri. Kalau sono depan. Oh depan. Kalau itu belakang. Oh iya. Kita nomor besar kan? Oh iya, saking pesawatnya besar ya, Garbaratanya dua. Itu yang di interview lagi jadi co-pilot itu, tapi bagian belakang. Orang bukan co-pilot, ini mah kenek. Yang bersenjata belajar. Good afternoon. Breakfast time, what do we see? Eggs and toast and a cup of tea. Milk and cereal, fruits so sweet. Let's all sit down and eat. Time to eat, yum yum yum. Healthy foods for everyone. Time to eat, let's have a treat. Eating together is so neat. Set. Oke, set. Go. Kemarin udah tur 4 hari 3 malam. Jadi turnya udah beres. Saya udah balik lagi ke Indonesia, udah bekerja lagi, sudah di Kalimantan lagi.
eh saya pengen sedikit share apa aja, share perlengkapan yang saya bawa kemarin. Jadi mungkin bermanfaat buat yang lain kalau mau bepergian, terutama yang senang rekam-rekam. Walaupun cuman pakai HP, tapi perlengkapannya saya kemarin sih cukup banyak ya. Dan kemarin kan ke Vietnam, jadi secara cuaca lain-lain itu kan mirip-mirip ya. Di sana kebetulan kemarin lagi musim hujan, makanya ada beberapa perlengkapan yang saya bawa. Yang pertama ada ini, langsung aja ya. Ada tas. Oh, saya mau share. Jadi kemarin kan saya pakainya paket tour. Jadi kalau paket tour itu semuanya udah disediakan. Plusnya kita nggak perlu nyari-nyari penginapan, nggak perlu nyari-nyari kendaraan, tempat makan, tempat wisata, cari tahu harga-harganya, nggak ribet. Tapi minusnya ya secara schedule semuanya terstruktur ya. Jadi kalau kita pengen bebas, pengen banyak waktu santai nggak bisa, karena kan kita rombongan. Jadi mengikuti schedule yang udah disediakan. Walaupun ada beberapa schedule yang kemarin nggak sampai karena keadaan ya. Misalnya di hari pertama di migrasinya ternyata padat. Ya mau nggak mau kan berarti kita lanjut beberapa schedule terskip. Itu jadi ya begitulah. Terus oh iya, ini sambil lihat tasnya ya. Plusnya tadi semua schedule disiapin, dan sebenarnya kalau dengan paket tour itu kemarin terima kasih banget buat Istana Tour. Hotelnya enak banget, nyaman, ada kolam renangnya, rekomen di tengah kota. Tempat-tempat wisatanya juga oke. Kita juga udah gak bingung, dikasih pengarahan, dikasih sejarah tentang Vietnam. Di bis-bisnya itu, ini ada klip-klipnya sedikit, di bisnya ada pengarahan, dan tempat-tempatnya menarik, banyak wawasan baru yang saya dapat. Ada buah-buahan baru juga di sana, yang baru saya lihat, terutama banyak culture ya, yang kalau buat kita sebenarnya bukan kaget sih, cuman ya nggak biasa aja. Pertama, kendaraan, tadinya kita biasa di kiri jalan, itu di kanan jalan, setirnya berarti terbalik, sebaliknya. Terus yang lucu helmnya itu nih seperti ini ya, ini ya helmnya tuh lucu-lucu kayak gitu. Jadi nggak panas, cuman nggak tahu ya secara safety seperti apa. Dan karena di sana ya bisa dihitung bebas, jadi secara pakaian apa ya gitulah, bisa dilihat sangat bebas. Terus kalau kriminalitas yang saya lihat sih, karena saya di hari ketiga nggak bisa tidur. Saya dari jam 2 pagi, setengah 2 pagi keluar, lapar, ke Sepel nyari makanan, cuman saya nggak berani video karena belum tahu ya daerah sekitar situ aman apa enggak. Lapar, makan, terus saya tuh nggak bisa tidur sampai keliling-keliling kota jalan kaki di tengah kota. Tapi ya nyaman aja kayak di suasana kota-kota lain. Banyak yang masih lalu lalang, terus ya kayak tempat-tempat malam juga saya lewatin juga. Cuman ya begitu, saya nggak berani tanya-tanya karena pertama bahasa Inggris saya jelek, kedua ya khawatir karena saya baca-baca itu banyak scam ya di sana. Jadi walaupun terlihat baik, sebenarnya dia kadang ngetok-ngetok harga. Misalnya saya lagi jalan, dia nunjuk-nunjuk sepatu, ini sepatu katanya di Semir, dia ngobrol dari mana, terakhir dia nanti ngetok harga Semirnya mahal, termasuk kayak jual kelapa ya apapun lah. Jadi hati-hati aja, mending kita pasang muka musem musem kayak gini, muka-muka yang jutek lah, biar ya nggak ditanya-tanya, biar nggak dimanfaatin. Karena kalau ke turis
ya memang nggak banyak, nggak semua, cuman banyak turis yang mengalami itu. Makanya kemarin saya sangat browsing, sangat cari tahu. Tapi karena tadi balik lagi ke paket tour, jadi kita benar-benar dijagain. Termasuk cara menawar kita dikasih tahu, tempat beli-beli makanan yang udah rekomen kita nggak usah cari-cari. Saya rekomen ini apa, di mana kan saya kayak Pia Durian. Bapia Durian itu kan banyak ya, banyak brand. Nah, dia bisa rekomendasi ini yang enak yang merek ini, dan dia bisa ngarahin juga nih yang fresh yang begini-gini. Dan satu lagi, di sini tuh nggak boleh baper. Bapernya kenapa? Di Vietnam itu klakson berisik banget, orang baru lewat itu berisik, pokoknya berisik banget. Kita mau lewat, kayaknya yang punya rem malah orang kitanya daripada merekanya. Jadi gak boleh baper, mungkin memang udah culture-nya di sana, kayak mungkin sama kayak di India ya. Jadi klakson itu sangat biasa. Kalau di Indonesia mungkin risih ya kalau ada klakson dengar kencang-kencang. Apalagi di kota-kota besar yang padat, yang sibuk, yang semuanya serba cepat, itu dengan klakson itu bikin stres. Tapi kalau di sana itu kayaknya mereka biasa banget. Jadi ya maklumin aja, kita lagi di negeri orang. Terus hari terakhir saya coba ke kapal, itu pengalaman baru makan di kapal, apalagi ketemu teman-teman yang seru banget, padahal baru kenal tapi nggak tahu satu frekuensi, mungkin karena sama-sama orang proyek. Jadi ya stres bareng lah, ngilangin stres di beberapa hari kemarin. Ya semoga ada event lagi. Oke, saya lanjut. Sorry videonya terpotong. Handphonenya ada telepon. Ini mungkin jadi kalau lagi video berarti datanya dimatiin. Karena saya baru kejadian sih. Nah, biasanya kan hari Minggu jarang ada telepon ya. Dan tadi terkait di kapal seru banget. Terus ke tempat-tempat museum, ke tempat-tempat ya yang baru lah buat saya, apalagi di sungai-sungai gitu, naik sampan kecil ya, seru. Terus dan semoga ada event ini lagi di tahun depan, semoga rezekinya. Kalau enggak ya, karena lumayan ya harganya, saya tanya itu kisaran 15 sampai 20 jutaan untuk 4 hari 3 malam ke Vietnam itu. Dan kalau mau solo trip pun saya hitung sih kurang lebih sama ya. Cuman kalau sekarang ya udah berani solo trip kan udah tahu. Tapi sebelumnya ya begitulah. Banyak, apalagi saya baru pertama kali ke luar negeri, terus kemarin transit pula ke Singapura. Singapura keren banget. Cuman saya nggak bisa keluar kemarin karena waktunya mepet. Jadi ya mungkin next di video-video traveling lain, karena di traveling selanjutnya saya pinginnya sih ke lokal-lokalan dulu ya, sesuai budget yang dekat-dekat, mungkin ke pantai-pantai Balikpapan atau mungkin ke Samarinda yang dekat-dekat, atau nanti pas pulang lebaran saya bikin video juga terkait traveling ke misalnya di Bandung atau di Jogja atau di Malang, Semarang, entah nanti coba kita bikin. Lupa ke pokok tujuan, saya mau review, bukan review, saya mau share terkait perlengkapan apa saja yang saya pakai. Pertama ini tas di depan. Tas kenapa di depan? Karena biar semua peralatan atau perlengkapan yang saya bawa termonitor. Itu yang pertama. Jadi saya nggak nyimpen uang di saku, dompet di saku, karena itu was-was. Apalagi saya fokusnya megang gimbal, pasti fokus saya terpecah. Tapi kalau di depan semua kan aman ya, dan alhamdulillah memang aman sampai akhir. Sama saya mau share, kemarin itu saya kebetulan di dalam hotelnya itu bisa penukaran uang, cuman memang terbatas. Jadi saya lebih senang saya tukar ke dolar dulu, nanti pas nyampe hotel pagi-pagi saya tukar ke Vietnam dong. Misalnya $100 dulu saya tukar, nah nanti habis misalnya 1 atau 2 hari habis, ya nanti ditukar lagi. Kenapa? Biar mudah aja. Tapi kalau saya udah tukar Vietnam dong, terus lupa dan kebawa ke Indonesia, nukarnya mungkin agak susah.
Tapi nggak tahu ya kalau misalnya ada yang lain tahu tempat yang bisa kok di sini. Tapi cuman saya senangnya kalau dolar itu di mana-mana nuker lebih gampang, itu aja sih. Oke, pertama ini. Nah, ini ada kalau pakai handphone misalnya perlu remote, pakainya ini, atau biasanya kalau sekarang udah pada canggih ya, jadi pakai tangan, pakai gerak-gerik atau dada-dada dan segala macam lah, banyak. Terus yang kedua ini, nah ini saya tutupin namanya, malu. Nih, ini ada nomornya, ada kabelnya, ini yang support dari Sanatur, thank you. Support paling utama LS cable system, terus dari Infotech. Nah, ini buat apa? Jadi memudahkan, ini kan saya gantung di tas ya. Jadi misalnya walaupun dia bawa, nah ini ya, walaupun dia bawa bendera, kita bisa lihat dia. Tapi kalau misalnya posisi terpisah, kita lihat ini, kita bisa, oh itu kawan-kawan kita kelihatan lebih mudah. Karena pasti baju kan beda-beda, nggak ada tandanya ya. Dan ini ada tandanya. Ini tas ini dari Merah Hello. Ini saya nggak ada iklan endorse ya. Ini saya memang suka aja modelnya, bahannya. Terus di sini tuh ini kan sebenarnya bisa kayak buat HT dan lainnya. Nah, ini pulpen atau gimbal. Ini biasanya itu ini. Terus di sini biasanya saya nyimpan headset yang gulung gitu, karena dia pakainya kayak kawat gitu ya, bisa digulung. Nah, di sini depan ini biasanya saya simpan uang. Nih, bisa uang, bisa paspor, bisa tiket. Nih. Nah, nanti uang segala macam di sini, jadi mudah, kita perlu apa-apa tinggal ambil. Nah, yang layer 2-nya nih. Ini kunci-kunci bisa gantung. Nah, di sini ada power bank, terus ada ini. Jadi nggak perlu buka-buka sleting ribet. Nah, kita masukin, tinggal buka ini. Nih, masukin handphone di depan, masukin ini. Udah ngecas. Makanya kemarin saya aman banget ada ini. Ditambah memang power banknya, ya ini saya suka sih, karena dia udah fast charging, support fast charging. Dia bisa lihat berapa persen lagi si baterainya. Nih, dia 22 watt, 22,5 watt based on user. Agak berat tapi slim ya, jadi saya sukanya itu posisinya di sini. Nah, di dalam sini. Terus tadi, oh ini yang buat mau cari kartu perdana, bisa pakai ini nih, kartu perdananya. Bisa di sini juga. Oke. Terus apalagi handphone. Handphone di depan bisa satu, di belakang karena udah pakai power bank, jadi satu lagi pakai handphone satu lagi. Ini saya biasa bawa handphone 2 untuk jaga-jaga backup aja. Terus kemarin karena hujan disarankan bawa payung. Karena saya bawa tas kayak gini, payung kan ribet. Akhirnya saya beli jas hujan yang resek plastik. Jadi pikir saya ini aja pakai, nanti basah tinggal buang. Memang sih nggak ini ya, sampah plastik. Cuman karena kemarin kan ya cuma 3 hari aja, jadi nggak ribet pakai bawa ini. Dan kebetulan kemarin kita nggak kena hujan, jadi aman-aman aja, nggak dipakai juga akhirnya. Coba lagi. Terus ini masker untuk disarankan untuk ke daerah baru, terutama daerah yang lagi kumpul orang banyak. Misalnya dari turun di bandara kita ngantri, mending pakai ini, jaga-jaga orang lagi ada yang sakit apa, kita lagi drop imun, mending bawa ini. Oke, masuk lagi. Selanjutnya ini apa? Ini apa ya? Ini buat sepatu. Jadi yang sepatu ya warna putih kan sayang ya, kotor, basah-basahan segala macam kotor. Makanya ini dia bahannya kayak karet gitu. Udah pernah buka belum ya? Oh, sini. Ini bahannya kayak karet. Jadi kayak sarung tangan karet, tapi buat sepatu. Jadi sepatunya nggak kebasahan.
Terus ini buat di jalan-jalannya. Kalau buat di pesawatnya, jalan-jalannya saya bawa ini ya. Ini di rumah sebenarnya saya simpan. Jadi di sini ada perlengkapan segala macam tuh. Ada buat kamera, buat handphone, buat segala macam. Nah, saya bawanya ini aja. Ini buat di dada. Jadi saya simpan di dada. Kalau lagi males pegang gimbal, ini posisinya di dada. Nah, ada lagi yang posisinya buat di kepala. Nih, jadi kalau pas masuk kayak gua atau apa, ini pakai ini buat di kepala bisa. Atau kita lagi review apa yang tangannya megang sesuatu, ini pakai ini buat di kepala. Ini saya bawa. Terus saya bawa juga tripod. Cuman kemarin tripod itu nggak optimal ya pakainya, cuman 1 hari aja di tempat yang memang buat foto-foto bagus dan yang nggak terlalu pakai banyak, dan sebenarnya agak ribet sih. Cuman saya bawanya tripod yang kecil, tapi banyak sekarang kok tripod yang tongsis itu yang langsung jadi tongsis lebih kecil nih. Ini kan cuman setangan ini, jadi di belakang saya bisa gantung karena ada tasnya juga buat tripod itu. Terus kalau buat di pesawat, karena saya orangnya harus gelap ya, jadi kalau tidur itu jadi pakainya ini. Nah, ini penutup mata sama bantal leher, biasa dipakai yang kayak gini, bantal-bantal buat di leher itu. Nah, itu aja sih. Makanya kemarin keliling-keliling saya ngerasa safe aja, nyaman. Semua peralatan di depan, terus saya nggak was-was baterai handphone saya habis, saya nggak was-was baterai gimbal saya habis karena ada power bank. Terus secara dompet dan lain-lain, paspor, uang, itu semuanya aman di depan, jadi tenang aja. Dan di depan-depan ini itu banyak bisa digantung. Jadi saya kemarin pakai kacamata kan ya biasa siang ya, silau. Di sini bisa gantung kacamata. Di sini bisa digantung tripod gimbalnya. Di sini misalnya butuh pulpen apa bisa digantung di depan. Kayak orang jualan sih jadinya. Cuman ya nggak tahu, saya senang di depan aja ya, biar ngambil apa gampang, terus kelihatan semua. Jadi saya nggak takut hilang barang-barangnya. Paling itu aja sih. Buat yang mau sharing-sharing atau yang ada rencana pengen ke Vietnam, boleh banget di komen di bawah. Nanti kita coba ngobrol. Misalnya cara nukarnya gimana, atau di sana apa aja yang mau disiapin, atau hotelnya atau daerahnya, atau mungkin rekomendasi daerah-daerah lain, boleh di-share banget, kita ngobrol bareng. Mau itu lokal atau internasional. Karena kerja saya itu berpindah-pindah tempat, pasti otomatis saya kunjungi tempat-tempat baru, tempat-tempat wisata, makanannya. Cuman makanan tuh saya masih belum bisa bikin videonya. Kenapa? Kemarin saya coba bikin food vlogger, tapi jadi makanan sayanya nggak nikmat karena saya senang makan. Makanya saya bikin video traveling aja, karena kalau traveling saya bisa nikmatin, tapi tinggal tangan saya aja ke kanan kiri, nanti tinggal diisi informasi tambahan. Tapi kalau makan itu bisa saya nikmatin, tapi harus ngomong itu ya kayaknya kurang nikmat aja. Tapi nggak tahu ya, kalau misalnya nanti ada kameramen, kita coba makan terus kita coba review, nanti saya coba. Tapi saya belum tahu karena kemarin saya coba rekam sendiri, sibuk ngurusin kamera, ngurusin HP. Terus saya coba makan, terus saya coba review, kayaknya makanannya malah nggak nikmat. Karena kemarin banyak makanan baru yang saya coba. Dan ya, alhamdulillah dikasih kesempatan. Jangan lupa bersyukur teman-teman. Mungkin berdoa aja. Saya nggak ada gambaran bisa keluar negeri, bahkan keluar kota pun ya dulu nggak ada gambaran, keluar Pulau Jawa pun saya nggak ada gambaran. Tapi ya Allah menakdirkannya, ada jalurnya ya. Semua orang udah dituliskan jalur hidupnya mau seperti apa. Jangan lupa bersyukur, terutama minta restu doa orang tua, karena dari situlah kita dikasih jalan, disitulah kita dikasih semua nikmat ini, pasti doa orang tua.
Kalau saya adalah orang tua nomor satu. Kedua karena saya udah berkeluarga. Doa istri, keluarga terutama ya. Minta doa diredoain. Tapi bagaimanapun ya tetap orang tua nomor satu. Kok jadi sedih ya? Oke, itu aja. Jangan lupa ya komen-komen, di-share ke teman-temannya. Karena saya baru pemula. Buat videonya mungkin ya banyak kekurangan, banyak banget. Mungkin nggak mungkin sih, pasti banyak banget kekurangan. Jadi kalau mau komen-komen silahkan. Kalau misalnya bang ini suaranya masih begini, mungkin nanti ada solusi lain silahkan. Tapi harusnya udah pakai klip mic ini sih harusnya udah oke ya. Nanti video selanjutnya kita bikin lagi terkait drone lagi. Nanti ada drone kecil, nanti ada drone yang kita modif, dan utang saya yang sudah lama. Sekarang saya udah pedenya kenapa? Kemarin posisinya kurang nyaman. Pertama saya pingin ada kursi-kursi outdoor. Kedua suaranya nggak nyaman. Sekarang udah ada clip mic. Ketiga posisi kemarin saya punya holder di dada. Ya kalau udah ada holder saya bisa bikin 1, 2, 3, 4 angle mungkin. Pertama remote, kedua angle pilot drone-nya, ketiga angle drone-nya, keempat angle POV drone-nya ngadep kemana. Itu aja paling. Oke, segitu dulu. Udah agak panjang. Makasih udah dengerin. Minta saran-sarannya terkait review-review barang. Nggak jauh sih dari traveling, video-video, peralatan pendukung video. Terus terkait drone udah pasti. Buat jalan-jalan juga mungkin perlengkapan yang dibutuhkan di perjalanan mungkin itu bisa bermanfaat ke depannya. Nanti saya belum tahu mau beli apa lagi, tapi kayaknya kalau drone perlu nabung 1 tahun lagi kayaknya untuk beli yang lumayan mahal, kecuali drone Aquila saya ada yang mau ya. Kalau Aquila saya nanti dijual, ada yang mau, nah saya bisa beli lagi drone lain. Saya sih pinginnya beli ini ya, drone aerial, kalau nggak Mini 3 DJI, SJRC atau ROX X9 kalau nggak salah, yang sekarang ada monitornya di remote-nya, yang SC ya, Smart Controller SC. Pinnya itu sih. Jadi paling itu dulu. Terima kasih semua yang udah nonton, dan ketemu lagi di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 为什么只给我修图跟猫咪？其实。